Selamat berjumpa kembali dalam kasih-Nya Tuhan. Semoga damai dan sejahtera yang dilimpahkan kepada kita semua dapat kita nikmati melalui firman yang disampaikan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari kita masih akan terus melanjutkan pemahaman kita mengenai rahasia ruangan Maha Suci yang sedang Tuhan ungkap bukakan kepada kita semua. Dan sama dengan pengajaran kesempurnaan atau pengajaran anak laki-laki. Oleh karena itu saya masih ingin mengajak terus, karena kita sedang berada pada topik utama kita, yaitu mengenai sempurna dalam arti memiliki nilai. Dari sekarang kita ini sedang mengejar atau bagaimana memperoleh nilai yang sangat baik, yang sangat besar untuk menentukan kehidupan kita benar-benar dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan untuk berada di dalam ruangan Maha Suci yang kelak setelah terjadi terwujudnya kesempurnaan dari jemaatnya atau terlahirnya anak laki-laki yang merupakan bentuk dari tubuhnya Kristus, sang anak laki-laki Allah itu, maka kita nanti akan masuk ke dalam zaman hidup yang benar-benar tidak dapat binasa dan berada dalam suasana bagaikan ruangan Maha Suci, yaitu dalam keadaan yang damai dan sejahtera, yaitu masuk zaman 1000 tahun damai. Tapi memang sebelum masuk ke sana, yang perlu kita pahami adalah kita harus melewati masa yang sangat sulit, yang tidak pernah terjadi, yaitu sebelum dan tidak akan terjadi, yaitu masa zaman 3,5 tahun antikris. Ya ini, tetapi kalau kita bisa saat ini bisa betul-betul menjadi kehidupan yang di dalam pengajaran tabernakel, bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci, sama dengan menjadi jemaat yang disempurnakan, sama dengan kita mampu melahirkan anak laki-laki, maka kita tidak akan melalui atau tidak akan melewati zaman 3,5 antikris itu. Karena sebelum zaman antikris itu akan terjadi pengangkatan gereja yang disempurnakan itu, dan akan terjadi pengungsian dari gereja, jemaat yang melahirkan anak laki-laki, yang melahirkan kesempurnaan itu. Jadi ini adalah satu-satunya jalan supaya kita terbebas dari zaman antikris. 3,5 tahun itu tidak bisa tidak, kita harus masuk ke dalam ruangan Maha Suci, di mana memang pengajaran tabernakel yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah merupakan satu pola yang sangat simpel supaya kerohanian kita, perjalanan hidup rohani kita itu sesuai dengan polanya tabernakel, yaitu menjadi kehidupan yang dibenarkan, bagaikan masuk dalam halaman, menjadi kehidupan yang suci, bagaikan masuk ke dalam ruangan suci, dan menjadi kehidupan yang bukan hanya suci, tapi maha suci. Sama dengan masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Kalau di dalam bahasa yang lain, kita sama dengan masuk ke dalam halaman
dalam arti iman, percaya, tapi kita juga harus meningkat untuk sampai menjadi kehidupan yang berpengharapan. Sama dengan ruangan suci, tapi kita juga harus sampai kepada puncaknya, yaitu sampai ke dalam ruangan maha suci. Oleh karena itu, saya masih ingin memberi penekanan yang dalam kepada kita bersama, terutama saya sangat ditekankan oleh Tuhan, perlunya kehidupan kita untuk betul-betul dapat melahirkan anak laki-laki, dapat menjadi jemaat yang disempurnakan, benar-benar dapat menjadi kehidupan yang sekarang ini bisa memasuki di dalam pengajaran ruangan maha suci itu. Sebab kalau tidak, coba kita akan baca pada siang hari ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang pertama, nanti Amang Manulang bacakan untuk kita semua. Ayat yang pertama lebih dulu. Wahyu 12 ayat 1. Iya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Maka tampaklah tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Iya. Dengan bulan di bawah kakinya. Iya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tambahkan ayat 2, Mang. Ayat 2. Iya. Ia sedang mengandung. Iya. Dan dalam keluhan Iya. dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Di sini keadaan perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri dan bulan ini, dia sedang mengandung. Ya, di sini. Dan di sini dikatakan dalam keadaan yang sebenarnya juga memprihatinkan, karena dalam keadaan mengeluh, ya, dan dalam keadaan menderita, karena memang akan hendak melahirkan. Ya, sedikit saya memberikan penekanan di dalam di dalam apa yang sudah Tuhan ungkapkan mengenai pengajaran mempelai, ya, yang oleh kemurahan Tuhan telah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia ini melalui Bapak Pendeta Eben Van Kessel, dan di tahun 70 sampai 80-an dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Enjuwono, dan seizin Tuhan tahun 81 pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang di backup dengan pengajaran tabernakel itu telah diproklamirkan di Guskit pada bulan Oktober tahun 81 itu dengan menggambarkan 2 gambar, yaitu gambar mempelai laki-laki, itu digambarkan pribadi Tuhan Yesus, dan kemudian mempelai perempuan itu digambarkan di dalam seorang perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri atas bulan, bermahkotakan 12 bintang ini, didasarkan oleh beliau, ya, Bapak Pendeta Van Kessel, dan kemudian diteruskan oleh Bapak Pendeta Enjuwono, dan diproklamirkan dengan menggunakan dasar berdirinya mempelai perempuan itu pada kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 ini. Itu sebabnya diproklamirkanlah pengajaran mempelai. Dan itu sudah disebarluaskan dan terbuka untuk semua umat atau semua hamba-hamba Tuhan, dan telah diikhtisarkan secara lengkap komplit. Di dalam gambar anak laki-laki ini, itu adalah gambar daripada pengajaran tabernakel yang berbicara pintu gerbang. Ya. Dan itu diwujudkan di dalam bagaikan arti pintu gerbang itu menerima Yesus sebagai kepala, sebagai raja, sebagai mempelai laki-laki, atau sebagai imam besar. Dan di dalam keempat Injil itu telah dijelaskan secara komplit keseluruhan daripada itu. Jadi bisa diikuti
pada gambar mempelai laki-laki itu, dan kemudian mempelai wanita ini di dalam perjanjian baru itu berbicara kisah Rasul sampai kitab Wahyu. Ya, itu juga diintisarkan oleh beliau secara komplit. Tetapi saya ingin memberi penekanan yang dalam kepada saudara-saudara yang sangat dicintai Tuhan, juga terutama kepada saya, bahwa pengajaran mempelai yang diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Indiono CS dengan menggunakan logo mempelai perempuan itu berdasarkan kepada kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 ini masih belum selesai. Apalagi oleh beliau, CS maupun Bapak Pendeta Van Kessel sebagai penerima wahyu itu, penjelasan tentang pengajaran mempelai itu dalam pengajaran tabernakelnya masih berbicara tentang ruangan suci. Dasar tabisannya itu pun juga masih didasarkan kepada tahbisan Harun dan anak-anaknya, menganut tahbisan Lewi. Ya, dan itu memang merupakan gambaran, tidak salah, itu bagian gambaran. Tetapi pada akhir ini, terutama pada masa yang terakhir dari zaman akhir ini, maka seperti yang dijelaskan pada session kemarin, Allah sudah tidak menggunakan sistem itu. Terutama sistem tabisan Harun dan anak-anaknya. Karena memang tabisan Harun dan anak-anaknya ini, itu tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Ini satu cacat daripada hukum ini. Itu perlu hukum ini kalau diistilahkan di dalam sistem ilmu hukum itu perlu amandemen, atau bahkan ini kalau Tuhan tidak menggunakan amandemen saja, tapi Tuhan merubah dasar ini terutama untuk membawa jemaatnya atau membawa pengajaran mempelai dalam tabernakel itu bisa sampai lengkap, bukan hanya sampai di ruangan suci saja, tetapi bisa meningkat sampai kepada ruangan maha suci, yaitu daerah kesempurnaan yang saya secara pribadi sangat diyakinkan. Inilah pengajaran anak laki-laki. Kelanjutan daripada pengajaran mempelai itu. Kalau boleh saya sampaikan adalah kegenapan dari pengajaran mempelai itu. Maka harus dilahirkan. Sebab perlu digarisbawahi bahwa sejak terbentuknya, terwujudnya Adam dan Hawa, yang proses pembentukannya, proses pengadaannya itu langsung dibentuk oleh Allah. Tetapi pasca adanya Adam dan Hawa terbentuk, maka seluruh manusia dari sesudah Adam itu tidak ada seorang pun yang dibentuk oleh Allah melalui tangannya Allah, tapi harus melalui media dilahirkan oleh perempuan. Oleh karena itu sebenarnya pengajaran mempelai yang didasarkan kepada Wahyu pasal 12 ini saja itu tidak cukup. Itu belum sampai tergenapkan karena tubuh mempelai laki-laki, tubuh anak laki-lakinya belum dilahirkan. Oleh karena tadi kita baca Wahyu 12 ayat yang kedua tadi, harus
menjadi dasar dari pengajaran mempelai seharusnya. Kalau pengajaran mempelai itu ingin tergenapkan, yaitu melahirkan anak laki-laki, yaitu dengan mengandung. Sekalipun perlu digarisbawahi, tadi kita baca bagaimana keadaan perempuan yang berselubungkan matahari berdiri atas bulan, bermahkotakan 12 bintang ini mengandung, disertai dengan penderitaan. Ya, disertai dengan satu dikatakan di sini keluhan, dalam keadaan mengeluh dan di dalam keadaan penderitaan karena harus melahirkan, akan melahirkan. Tapi coba kita baca ayat yang kelima, Mang. Langsung ayat yang kelima. Wahyu 12 ayat 5. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka perempuan yang berselubungkan matahari berdiri atas bulan dan bermahkotakan 12 bintang yang mengandung itu, yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki. Jadi ini yang perlu renungkan dalam, dipikirkan dalam. Ya, karena tentu kandungan yang ada di dalam perempuan yang berselubungkan matahari berdiri atas bintang bulan dan bermahkotakan 12 bintang ini, yang dikandung itu adalah anak laki-laki dan tentu benihnya, asalnya itu adalah anak laki-laki. Seperti apa yang dialami oleh Maria, harus berasal dari seorang perawan. Ya, oleh karena itu saya ingin memberikan penekanan pada season yang ke-56 ini untuk betul-betul kita bisa paham pentingnya kehidupan kita menerima pengajaran anak laki-laki ini. Sebab kalau anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan yang berselubungkan matahari atas dan berdiri atas bulan bermahkotakan 12 bintang itu melahirkan anak laki-laki, terus Mang bacakan ayat yang kelima itu. Yang akan mengembalakan semua bangsa Iya. dengan gada besi. Perhatikan. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Begitu anak laki-laki yang dilahirkan, kemudian oleh Allah dirampas. Tidak sempat karena di hadapan perempuan yang berselubungan matahari yang sedang mengandung itu sebenarnya sudah ada yang menunggu. Coba Mang kita baca ayat yang ketiga dan keempat, Mang. Ayat 3 dan 4 ya. Ayat 12 ayat ya. 3. Betul. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Iya. Lihatlah. Dan lihatlah. Seekor naga merah padam yang besar, Iya. berkepala 7 dan bertanduk 10, Iya. dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Teruskan. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Sepertiga dari bintang di langit itu bisa diseret oleh naga merah padam ini. Iya, dikatakan. Teruskan, Mang. Dan melemparkannya ke atas bumi. Ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Ya. Untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini salah satu yang dihadapi oleh perempuan yang mengandung dan akan melahirkan itu adalah satu berhadapan muka dengan muka, berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang bukan hal yang mudah, yaitu naga merah madam. Ini sebenarnya adalah perwujudan daripada antikris. Ya, naga merah padam ini adalah antikris yang memang menunggu kapan anak laki-laki itu lahir, dia akan segera menelan. Tapi kita baca tadi di ayat yang kelima, Allah mempunyai kekuatan kuasa yang luar biasa. Begitu lahir, tidak bisa ditelan oleh naga merah itu. Tapi dikatakan begini, Allah segera merampas, Allah segera memegang, Allah segera mengangkat
anak laki-laki yang dilahirkan itu. Inilah yang dinamakan pengangkatan gereja Tuhan. Gereja yang gereja yang sudah disempurnakan itu akan terjadi. Kalau dia sudah terlahirkan dalam wujud tubuh anak laki-laki, sebab kalau saya ingin memberikan sedikit pendalaman mengenai pengajaran anak laki-laki ini, memang setelah Adam dan Hawa jatuh, dari yang awalnya itu dibentuk oleh Allah, Adam dan Hawa itu menyerupai dengan gambarnya Allah, serupa dengan gambarnya Allah. Tapi begitu dia jatuh, maka kemudian Adam dan Hawa itu kehilangan gambarnya Allah itu. Tapi kemudian sudah menjadi kesepakatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang sejak awal telah bersepakat, mari kita bersama-sama menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah. Jadi akhirnya kemudian setelah Adam jatuh, Allah Bapa mulailah bekerja untuk memberikan benih anak laki-laki itu kepada Adam. Karena memang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa yang bernama Kain dan Habil. Habil dibunuh oleh Kain, tinggal Kain. Kain itu tidak dipakai oleh Tuhan. Karena benihnya itu adalah benih pengetahuan baik dan jahat. Ya, jadi Allah kemudian memberikan benih yang lain, yaitu lahirlah Set yang serupa dengan gambarnya. Jadi inilah awalnya Allah bekerja untuk menjadikan manusia serupa dengan gambarnya itu dengan cara menyampaikan pengajaran anak laki-laki. Benihnya itu harus anak laki-laki. Kemudian turunlah Set dan seterusnya sampai kepada zaman Abraham yang pernah kita hitung 1900 lebih, ya hampir, jadi kurang lebih 2000 tahun. Allah bekerja dari zaman Set sampai kepada Abraham yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Supaya manusia itu terus tak berkesudahan. Jangan sampai punah. Lahir anak laki-laki, sampai kepada anak laki-laki Abram. Dan kemudian Allah anak bekerja. Menyatakan dirinya kepada Abram yang kemudian menamakan dirinya sebagai Melkisedek. Melkisedek itu adalah imam besar dan raja damai. Tampil sebagai imam besar dan raja damai kepada Abram dan memberkati Abraham. Dan akhirnya Abraham yang tidak mungkin bisa melahirkan anak laki-laki melalui Sarah itu, maka kemudian oleh Allah dimungkinkan. Oleh pelayanan Tuhan sebagai imam besar, maka kemudian lahirlah Ishak. Memang ada satu tragedi, sebelum Ishak lahir 14 tahun sebelumnya, itu lahirlah Ismail. Tapi itu bukan dilahirkan dari istrinya Abram yang bernama Sarah. Yang mendapatkan perjanjian itu adalah Abram dan Sarah. Tapi kemudian lahirlah anak perjanjian. Anak laki-laki dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub lahirlah Yehuda. Jadi Allah anak itu juga mengajar, menyampaikan atau membawa pengajaran anak laki-laki ini supaya berlanjut sampai kepada anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria dengan Yusuf suaminya. Ya. Tapi disinilah mulai Roh Kudus bekerja. Pekerjaan Roh Kudus dari zaman Abraham sampai kepada anak laki-laki yang bernama Yesus. Dan cara dia bekerja, dia tidak memberikan kepada Maria, benih dari anak laki-laki yang bernama Yusuf, tapi sebelum mereka menikah, masih bertunangan, maka ternyata Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus
Karena Roh Kudus telah membawa benihnya Allah dalam bentuk pengajaran anak laki-laki itu kepada Maria. Jadi di sini ada satu perbedaan yang mendasar, di mana Allah Bapa bekerja, Allah Anak bekerja, yang dilahirkan adalah anak laki-laki jasmani. Tapi pada zaman Allah Roh Kudus bekerja, yang dilahirkan adalah anak rohani atau anak yang kudus, tepatnya anak yang maha kudus. Karena memang bukan berasal dari manusia, bukan dari darah dan daging, tapi betul-betul dari roh. Coba Mang sedikit ya, saya ingin memberi penekanan siang hari ini secara khusus. Di dalam Injil Matius, atau langsung saja Injil Lukas Mang. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, coba kita akan baca bersama-sama. Secara khusus Allah mengutus Gabriel, ya, untuk datang ke Nazaret dan kemudian menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Coba Mang kita baca langsung ayat 28 Lukas pasal yang pertama. Lukas 1 ayat 28. Betul. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Ya. ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Iya. Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertaimu. Dalam bahasa Indonesia masa kini dengan salam, engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama dengan engkau. Jadi Maria atau malaikat itu membawa berikat yang bentuknya sangat istimewa. Bukan hanya sekedar berkat yang dikatakan di sini. Engkau diberkati Tuhan secara istimewa. Kemudian teruskan Mang. 9. Iya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, Iya. lalu bertanya dalam hatinya, Iya. apakah arti salam itu? Apa artinya persekutuan antara Roh Kudus melalui malaikat Gabriel dengan Maria itu? Antara Allah dengan Maria melalui Gabriel itu, apa maknanya? Persatuan itu. Terus? Kata malaikat itu kepadanya, Iya. jangan takut hai Maria, Iya. sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau memperoleh kasih berkat yang sangat istimewa dari Allah. Apa berkat itu Mang? Ayat 31. Ayat 21, sesungguhnya engkau akan mengandung Sesungguhnya engkau akan mengandung. dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan di sini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Perlu digarisbawahi secara tebal. Gabriel ini membawa berita yang sangat istimewa. Yang diberikan kepada Maria apa? Benih pengajaran anak laki-laki. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Terus Mang, Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan kemudian ayat 34 loncat Mang. Sedikit ini ya, saya karena ada apa yang harus saya jawab. Ayat 34. Ayat 34, Ya, kata Maria kepada malaikat itu, kata Maria kepada malaikat itu. bagaimana hal itu mungkin terjadi Ya, karena aku belum bersuami. pelaku yang mengandung, yang akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki itu, dia menyadari tidak mungkin. Secara manusia, kata Maria, tidak mungkin itu bisa terjadi. Tapi inilah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dia membuat sesuatu yang tidak mungkin itu akan dibuat mungkin. Ya. Kelahiran anak yang maha kudus dalam bentuk anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus itu sebenarnya cara manusia bagi pelakunya, bagi yang menjalankannya, bagi yang memegangnya, bagi yang memahaminya, bagi yang menerima pengajaran anak laki-laki yang dibawa oleh Gabriel itu. Secara manusia dia berpikir tidak mungkin.
terjadi ya. Tapi ayat 35 Mang. Ayat 35, Ya, jawab malaikat itu kepadanya, apa yang ditegaskan Gabriel kepada Maria? Apa? Roh Kudus akan turun atasmu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. dan kuasa Allah yang maha tinggi akan, maaf kata ini dalam bahasa sepertinya apa ya, kalau binatang atau semacam unggas itu dia akan mengerami. Ya, seperti yang dia, Roh Kudus dan kuasa Allah yang betul-betul akan menaungi, menghangatkan sampai betul-betul benih yang dibawa dalam bentuk pengajaran anak laki-laki itu sampai jadi. Kalau saya bahasakan seperti unggas itu, telur itu sampai bisa menetas. Karena Roh Kudus akan turun bersama-sama dengan bukan kuasa yang biasa, kuasa Allah yang maha tinggi. Itu akan menaunginya. Terus Mang, Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. sebab anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Maha Kudus. Ya, kalau Natal kelahiran Yesus itu paling terkenal lagunya adalah Malam Kudus. Ya, karena anak yang Maha Kudus itu datang. Dalam kesempurnaannya itu akan terlahirkan. Maka dan kemudian Gabriel masih memberi penjelasan secara rasional kepada Maria bahwa jangan takut, seperti saudaramu yang tua, karena dia punya saudara nama Elizabeth, yang sudah tua, yang sudah tidak mungkin melahirkan anak itu, oleh Tuhan dimungkinkan 6 bulan sebelum ini. Ya, maka Tuhan membuat Elizabeth ini sedang mengandung dan akan melahirkan. Ya, jadi orang tua saja bisa melahirkan. Masa kamu yang masih muda, yang masih perawan, yang masih punya pikiran rasional yang sangat fit. Yang penting kau terima pengajaran ini. Mar, nanti Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi, kau diam saja. Roh Kudus yang akan bekerja, kuasa Allah yang maha tinggi yang akan bekerja. Ya begitu. Maka dan kemudian malaikat itu masih memberi penegasan sekali lagi. Ayat 37, Mang. Ayat 37. Ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini Maria diminta oleh Gabriel pengajaran anak laki-laki yang dibawa, yang disampaikan kepada Maria dalam bentuk benih itu yang akan memungkinkan yang tidak mungkin itu bisa terjadi, bisa dimungkinkan karena kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kuasa Allah yang maha tinggi akan betul-betul menaunginya, melingkupinya, mengeraminya sampai benih yang diterima oleh Maria itu jadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Akan mungkin. Ya, dikatakan ayat 37. Kemudian barulah jiwanya Maria, rohnya Maria, pikirannya Maria terbuka. Iya. Secara rasional, masa dia sudah kenal dengan bibinya atau tantenya bernama Elizabeth yang sudah tua, dua-dua sudah tua itu, dia bisa mengandung. Masa saya tidak bisa? Karena kuasa Roh Kudus dan kuasa Allah Maha Tinggi akan diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu yang penting menerima dulu. Jadi, maka nanti Tuhan, Roh Kudus itu akan terus bekerja sampai benih itu menjadi kenyataan. Dan kemudian langsung kita baca ayat 38, Mang. Ayat 38. Ya. Kata Maria, Ya. sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini sikap Maria sangat luar biasa. Memberikan pernyataan setelah mendapatkan penjelasan tentang benih pengajaran anak laki-laki yang akan bisa dikandung dan bisa dilahirkan. Itu karena di backup
oleh Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi, yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sukar menjadi tidak sukar. Ya, di situ dikatakan, oleh karena itu sambutan Maria luar biasa, jiwanya sangat terbuka. Saya ini hamba Tuhan, atau dikatakan ayat 32, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah. Teruskan, Mang. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Selesailah tugasnya Gabriel, menyampaikan pengajaran anak laki-laki itu. Begitu pengajaran anak laki-laki itu diterima oleh Maria, pekerjaan Gabriel selesai, maka dia pergi meninggalkan Maria. Seperti terus Mang kata ayat terakhir, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan sesudah itu bukan tugasnya Gabriel, tugasnya Roh Kudus. Dan tugasnya kuasa Allah yang Maha Tinggi. Pelayanan Tuhan sebagai imam besar, dia akan bekerja untuk memungkinkan itu. Dan betul, maka kemudian setelah 9 bulan kemudian, dia berada 3 bulannya di rumah Elizabeth, dan kemudian sampai kemudian 3 bulan lagi, 9 bulan, maka melahirkanlah Maria, yaitu melahirkan anak laki-laki. Ini pekerjaan Roh Kudus. Diawali mekanisme, cara, sistem yang digunakan oleh Roh Kudus di dalam mewujudkan anak laki-laki yang bernama Yesus. Yang tadi digambarkan oleh guru saya, Bapak Pendeta Enjuwono, digambarkan sebagai mempelai laki-laki, anak laki-laki. Dan di dalam suratan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Yesus ini yang jadi manusia ini, dia ini sesudah mati dan bangkit, itu oleh Allah ditetapkan sebagai kepalanya jemaat. Jadi artinya jemaat itu tubuhnya Kristus. Inilah yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari zaman Yesus 2000 tahun yang lalu sampai nanti lahirnya anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12. Anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri atas bulan, bermahkotakan 12 bintang itu sebenarnya adalah perwujudan dari tubuhnya anak laki-laki Yesus. Yang prosesnya sama dengan Yesus. Berasal dari pengajaran anak laki-laki, kemudian dikandung. Ya, sudah dikandung, baru dilahirkan. Ya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya diundang oleh anak guru saya di satu tempat Jawa Timur sana. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin meneruskan pengajaran yang disampaikan oleh bapaknya. Tahun 1995, sebelum saya mencari atau ingin mendapatkan pengajaran anak laki-laki ini, saya datang khusus ke rumah beliau. Karena saya memang sedang menggumuli bagaimana bentuk pengajaran anak laki-laki ini ke depan. Sebab saya merasa terbeban sekali untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh guru saya, yang kebetulan pada waktu beliau memproklamirkan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel itu, mulai dari perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan, saya terlibat langsung. Sampai dari 2 gambar ini, mulai di gambar ini dipesan,
sampai kemudian selesai, itu saya dapat tugas khusus dari pendeta saya nih, kau urus ini kau simpan. Dan itu sampai membawa gambar ini saja, itu pendeta Yono tidak mengizinkan orang lain, harus saya yang bawa. Jadi sampai dari Johor itu saya yang harus bawa sendiri untuk ke Guskit itu ya, gedung Guskit diproklamirkan itu. Selesai jangan lupa gambar itu Jadi memang betul-betul saya punya pengalaman sangat mendasar tentang gambar daripada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Yono CS, termasuk guru saya yang saya sampaikan tadi. Ya, nanti kemudian waktu saya mendengar khotbah dari anaknya, pertama kali saya mendengar lewat live streaming itu, saya ikuti. Dia katakan saya bertekad untuk meneruskan pengajaran bapak saya. Jadi saya tidak tapi saya meneruskan. Saya kemudian memberi penjelasan kepada beliau. Sebenarnya saya sepaham. Saya sangat senang mendengar cetusanmu. Tapi saya ingin meluruskan. Meneruskan itu bukan mempertahankan. Ya, meneruskan itu artinya ada kelanjutannya. Dan itu juga aku mendapatkan wasiat dari Bapak Pendeta Yono, harus saya teruskan. Oleh karena itu sejak saya berada di Medan, berada di Sumatera Utara ini, saya tidak mencari pengajaran lain, saya mencari kelanjutannya. Oleh karena itu sejak 95 sampai seterusnya, saya itu bertanya-tanya. Ya, gitu. Dan kemudian saya mendatangi beliau dan katakan menurut beliau, guru saya itu menyampaikan kepada saya juga belum waktunya itu Pak. Belum waktunya, nunggu waktu. Jadi kalau saya menunggu Pak Pendeta Yono menyampaikan, beliau tahun 89 dipanggil Tuhan. Dan kemudian guru saya ini juga sudah dipanggil Tuhan. Diteruskan oleh anaknya ini. Jadi kalau nunggu beliau, kapan kami dapatkan? Oleh karena itu saya bergumul. Ingin supaya kelanjutan dari pengajaran mempelai yang didasarkan kepada Wahyu pasal 12 yang secara tabernakel hanya sampai ruangan suci itu dapat diteruskan. Kami memperoleh kelanjutannya. Kami memperoleh apa yang diteruskan itu. Maka dalam kurun waktu 98 saya memulai itu oleh kemurahan Tuhan sampai sekarang. Dan setelah tahun 2022, Tuhan berkenan memberikan kepada saya satu penjelasan yang memang sudah lama saya tunggu untuk mendapatkan pemahaman dalam terhadap pintu tirai. Dan begitu Tuhan bukakan pintu tirai, maka saya beranikan diri, saya ajak Sarah, ayo Sar, kita bikin mungkin sebagai arsipnya, bahwa jejak digitalnya dibukakan pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan yang kita kemas di dalam ungkapan rahasia ruangan maha suci itu ada. Mulai dari season pertama, yang sekarang sampai season ke-56, jejak digitalnya bisa dilihat atau bisa diikuti. Dan sampai sekarang kita masih tetap konsisten untuk melanjutkan pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki, atau ungkapan rahasia ruangan maha suci itu. Saya berharap sampai kita semua sama-sama mengandung benih pengajaran anak laki-laki dan melahirkan. Saya harap kitalah yang menjadi jemaat yang disempurnakan itu sebagai perwujudan dari lahirnya anak laki-laki ini. Supaya kita diangkat oleh Tuhan. Coba Mang, kita kembali di dalam Wahyu pasal yang ke-12 tadi. Kita akan baca bersama-sama, Mang. Setelah anak laki-laki lahir itu, tadi kita akan kemudian
maka dirampas oleh Allah dan kemudian dinaikkan dan didudukkan di tahta yang sudah sediakan. Tahta yang ada di sebelah kanannya dia itu. Ya, itu adalah berada dalam ruangan Maha Suci itu. Memang tempatnya orang yang sempurna itu di ruangan Maha Suci, seperti kepalanya. Jadi saya mendapatkan pemahaman yang dalam dari Tuhan. Kalau kita ini dikatakan sebagai mempelainya Tuhan, ini tapi kita tidak melahirkan jemaat yang disempurnakan. Atau kita tidak mewujudkan tubuhnya anak laki-laki. Saya rasa pengajaran mempelai ini seperti suatu satu pengajaran yang masih ngambang. Tapi kalau kita bisa melahirkan anak laki-laki, memastikan bahwa kita ini menjadi jemaat yang disempurnakan, itu sudah pasti jadi mempelai. Jadi untuk menjadi mempelainya Tuhan, dan kita bisa mengakui Tuhan sebagai mempelai pria kita dari surga, kita harus mewujudkan ini. Supaya istilahnya pengajaran mempelai itu tidak bagaikan wacana saja, tapi akan menjadi kenyataan. Berdasarkan sesuatu yang real, karena akan mewujudkan tubuh anak laki-laki yang statusnya adalah tubuhnya Kristus. Coba Mang, sebelum kita masuk di dalam Wahyu 12, kita baca dulu di dalam Efesus pasal yang pertama, Mang. Kita langsung saja membaca, Mang, ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Iya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Iya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Yesus itulah yang sudah mati dan bangkit. Dan segala kekuatan kuasa musuh-musuhnya itu semua diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus telah diberikan oleh Allah sebagai kepala bagi jemaat. Ini yang perlu kita pahami. Sekarang itu Kristus itu sudah duduk di sebelah kanan Allah kan sebagai kepala. Dan yang menjadi mempelainya, yang bisa dipastikan, bukan hanya sekedar wacana, itu adalah tubuhnya. Sebab di dalam Efesus pasal yang kelima, itu dijelaskan bahwa Kristus itu sebagai laki-laki atau sebagai suami, itu sama dengan kepalanya jemaat. Dan jemaat yang disempurnakan itulah yang menjadi tubuhnya Kristus. Dan nanti dia akan menjadi mempelai perempuan. Sekali lagi, coba kita baca ayat yang 23, Mang. Ayat 23. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat yang adalah tubuhnya. Terus? Yaitu kepenuhan dia. Ya. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan, jemaat adalah tubuh Kristus. Disempurnakan oleh Kristus yang menyempurnakan segala sesuatu dimanapun juga. Jadi jemaat yang dipenuhi oleh Kristus sama dengan jemaat yang disempurnakan oleh Kristus. Itulah yang namanya tubuhnya Kristus. Yang saya katakan tadi, tidak ada satu tubuh dari manusia, sedangkan manusia rohani seperti Yesus saja, itu harus melewati proses dilahirkan
Oleh karena itu di dalam Wahyu pasal 12, tubuhnya Kristus, jemaat yang disempurnakan itu harus dilahirkan. Saya berani sampaikan bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri atas bulan, bermahkotakan 12 bintang itu, sebenarnya dia adalah bagaikan jemaat yang bagaikan perawan yang suci. Sebab di dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu terdapat 144.000 jemaat yang bagaikan perawan yang suci. Itu yang dimeteraikan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai anggota tubuh. Dan Wahyu 3:4 atau Wahyu 2:3 itu jemaat bangsa-bangsa lain, bangsa kafir, yang diwakili oleh Efesus, jemaat Efesus, sampai dengan jemaat Laodikia, itu nanti ada kuota yang akan bisa digabungkan menjadi satu dengan jemaat 144.000 yang bagaikan perawan yang suci itu. Nanti dalam Wahyu 8 akan mendapatkan benihnya Allah setelah digabungkan. Karena itu, tapi sedikit saya percepat saja, akan digabungkan menjadi perawan yang suci. Nanti kalau Tuhan izinkan, saya juga ingin menjelaskan sesudah penjelasan tentang kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan, memiliki nilai yang sangat baik, sangat besar, dan juga memiliki bentuk yang tak bercacat. Nanti kita akan beralih kepada, kalau Tuhan izinkan, kepada spesial, secara khusus berbicara, sebab di dalam ruangan Maha Suci itu hanya ada satu benda yang namanya peti perjanjian. Dan itu oleh Bapak Pendeta Yono maupun Bapak Pendeta Van Kessel, di dalam ikhtisar yang saya sampaikan tadi, pengajaran mempelai tadi, memang inilah yang terkena peti perjanjian, yaitu kitab Wahyu. Dan kalau Tuhan izinkan, nanti kita perdalam kitab Wahyu ini, sebab kita akan mengarah ke sana. Betul-betul peti perjanjian itu adalah jemaat yang disempurnakan, yang bagaikan jemaat yang dilahirkan tadi. Tapi saya ingin sekali lagi mengajak kepada saudara yang sangat dicintai Tuhan untuk kembali membaca di dalam Wahyu pasal 12 tadi. Setelah kelahiran anak laki-laki, maka anak laki-laki itu diangkat dan didudukkan di tahta yang sudah disediakan. Tapi bagi naga yang tadinya akan menelan itu, kemudian mereka dibuang atau mereka dicampakkan, sudah tidak boleh lagi mereka berada di surga. Ya, maka surga sekarang disteril. Tidak ada di surga tentang antikris, setan, dan antek-anteknya itu. Coba mang kita baca di dalam Wahyu 12 itu, kita baca ayat yang ke-7, mang. Wahyu 12 ayat 7. Ya. Maka timbullah peperangan di surga. Maka timbullah peperangan di surga. Tapi maaf ya, sedikit saya akan agak sedikit penjelasannya sudah, supaya bisa ayat 6 dulu, mang. Kita baca ya. Wahyu pasal 12 ayat 5, itu adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita yang berselubungkan matahari, berdiri atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, itu langsung diangkat ke surga, langsung dibawa ke surga. Inilah pengangkatan gereja. Ya, apa ada istilahnya bahasa Ibrani atau apa ya, tapi karena saya kurang
terlalu paham ya dengan itu ya. Sudahlah, pengangkatan saja. Inilah pengangkatan. Sesudah ini tidak ada lagi pengangkatan. Ini pengangkatan yang terakhir dari gerejanya yang memang sudah dikatakan Tuhan akan datang di awan-awan untuk menjemput mempelainya yang sudah jadi tubuh itu. Tubuhnya dulu jadi. Baru nanti dia akan berpredikat sebagai mempelai perempuan. Sama sebenarnya dengan historisnya Hawa. Begitu Hawa itu dibentuk dari tulang rusuknya Adam menjadi seorang wanita, bentuk tubuhnya itu dari tulang bisa berbentuk seorang wanita, maka dihadapkan kepada Allah. Maka oleh Allah dihadapkan kepada Adam. Dan Adam mengatakan inilah tubuhku. Dan itulah cikal bakalnya mempelai perempuannya Adam yang pertama, yaitu Hawa. Yaitu setelah Hawa terbentuk. Jadi kalau jemaat yang disempurnakan, yang adalah tubuhnya Kristus itu telah dilahirkan, maka nanti akan dibawa oleh Allah ke hadapannya. Disinilah nanti sang anak laki-laki Kristus yang adalah Adam yang terakhir itu akan mengakui bahwa ini adalah tubuhnya dia. Dan inilah nanti mempelainya. Jadi oleh karena itu saya agak sedikit maaf ya, mungkin agak sedikit berlebihan saya katakan, kalau pengajaran mempelai itu tidak mewujudkan atau tidak bisa melahirkan anak laki-laki yang merupakan bentuk dari tubuhnya Kristus, saya takut pengajaran mempelai itu bagaikan wacana saja. Ya, ini agak sedikit berlebihan, tapi kalau kita memang betul-betul mampu mewujudkan menjadi jemaat yang disempurnakan, tentu ini adalah pengajaran tentang berbicara ruangan maha suci. Oleh karena itu, nanti saya akan sedikit berdalam di situ ya. Coba Mang, kita baca ayat yang ke-6 Mang. Wahyu 12 ayat 6. Iya. Perempuan itulah yang gurun. Iya. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, iya, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Iya, 3,5 tahun. Iya, 3 masa, setengah masa sama dengan 3,5 tahun. Itulah zaman antikris. Ya, karena ayat yang ke-7 Mang. Ayat 7. Ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Setelah terjadinya pengangkatan dari anak laki-laki yang adalah wujud daripada jemaat yang disempurnakan, itu terbentuk menjadi satu tubuh, yaitu tubuhnya Kristus yang dilahirkan oleh perempuan yang berselubungkan matahari. Itu saya katakan gabungan dari jemaat bangsa-bangsa lain dan jemaat bangsa Israel yang 144.000 yang telah dimeteraikan oleh Allah sebagai perawan yang suci itu. Karena dia pasal yang ke-8 Wahyu akan diberi benih. Terjadi hubungan setengah jam. Itu pemberian benih. Dan sudah itu mengandung dari Wahyu pasal yang ke-8 ayat 2 dan seterusnya sampai Wahyu 12. Di mana terjadi peniupan sangkakala. Pada sangkakala yang terakhir lahirlah anak laki-laki ini. Kandungan itu sudah terwujud. Dan kemudian setelah diangkat dan perempuan yang melahirkan diungsikan, ayat yang ke-6 tadi, maka terjadilah peperangan. Coba terus. Ayat 7 itu. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Ya. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Seluruh antek-anteknya naga itu. Iblis, setan, dan antek-anteknya itu diperangi oleh Mikael. Terus Mang? Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak bisa bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Mereka sudah gak ada tempat lagi di surga. Surga disteril. Ya betul-betul. Tidak ada unsur setan, iblis naik turun untuk menghadap Allah. Sudah tidak bisa lagi. Di sini tempat maha suci betul. Ya, di situ suasana yang maha suci. Betul-betul. Iblis dibuang. Atau kemudian ayat 8 Mang. Teruskan. Teruskan. Ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Iya, iblis atau setan. Yang menyesatkan seluruh dunia. Ini menyesatkan seluruh dunia. Semua orang disesatkan oleh dia.
Ya, teruskan Mang. Bahwa Ya, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. silakan Malaikat. Tapi terus sudah itu kemudian dilemparkan ke bumi dan kemudian ayat 13 loncat Mang. Ayat 13. Ya, Dan ketika naga itu sadar ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. ia memburu perempuan yang dilahirkan anak laki. Kalau anak laki-laki itu sudah nggak bisa. Dia memandang saja nggak bisa sudah. Karena begitu lahir langsung dirampas, langsung didudukkan. Jadi begitu jemaat yang disempurnakan itu terwujud dalam bentuk tubuh anak laki-laki, maka dia segera diangkat. Karena inilah yang akan menjadi mempelainya Tuhan. Dan nanti setelah zaman 1000 tahun damai, maka nanti akan ada pesta besar-besaran ini. Pesta mempelai anak domba. Wahyu pasal 19. Ya, tapi zaman Antikris, zaman Wahyu 13 sampai dengan Wahyu 18, zamannya Antikris itu selesai, maka Tuhan akan pestakan mempelai. Dan nanti akan segera memasuki pemerintahan yang baru namanya 1000 tahun damai. Ini betul-betul ruangan maha suci. Suasananya 1000 tahun. Damai betul. Karena iblis dan antek-anteknya dikalahkan tapi kemudian dipenjara selama 1000 tahun. Tapi coba Mang, kita baca ayat yang ke-14 selanjutnya. Ayat 14. Ya, Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, teruskan. supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, Iya, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. iya. Pendeta saya menyampaikan nanti perempuan yang melahirkan itu sudah tidak bisa dijangkau oleh iblis, setan, dan antek-anteknya. Karena memang pemeliharaan Tuhan dalam menyimpan, dalam melindungi, diterbangkan dengan kedua sayap burung nasar, sudah itu dipelihara di situ, aman, tentram. Sampai zaman 3,5 tahun Antikris selesai, baru nanti dia akan kembali bersama-sama dengan yang diangkat, dengan yang dilahirkan. Kemudian untuk memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun damai. Tapi perempuan ini yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki, mengandung dan melahirkan jemaat yang disempurnakan ini, maka dia akan dilindungi oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Sebenarnya dia masih di bumi, tapi tidak bisa dijangkau. Ya, karena memang dikatakan oleh, bahkan coba Mang ayat 15 Mang. Ayat 15. Ya, Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ya. ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Dan perempuan itu menyemburkan ya aliran yang dari mulut ini sebenarnya ideologi ateis. Nanti ideologi ateis itu akan betul-betul disemburkan oleh ular atau naga. Itu sebenarnya adalah tadi dikatakan penjelasannya adalah iblis, setan, dan antek-anteknya. Itu nanti akan memberikan di bumi ini akan ada satu paham yang kuat. Semua nanti akan akan oleh sungai ini akan dihanyutkan oleh paham ateis ini. Ayat 16 Mang. Ayat 16. Ya, Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. bumi datang menolong perempuan itu. Jadi nanti bumi yang akan menerima paham ateis dari mulutnya. Naga merah padam itu, ular tua itu. Ya, tapi teruskan Mang. Ia membuka mulutnya Iya, dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. iya, menelan semua itu. Ya, tetapi perempuan itu ditolong. Dia bebas, bumi sekarang yang menjadi sasarannya. Bahkan ayat 17 Mang, perhatikan. Ayat Ini yang 17. saya ingin tekankan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, pergi menerangi keturunannya yang lain. yang menuruti hukum-hukum Allah. Ini sama dengan
Kalau dalam pengajaran tabernakel, menuruti hukum-hukumnya ini sama dengan meja roti sajian yang ada di ruangan suci. Jadi keturunan dari perempuan ini itu adalah orang-orang yang sudah masuk di ruangan suci. Memiliki, berpegang kepada hukum-hukumnya Allah, hukum-hukumnya Tuhan, terus dan memiliki kesaksian Yesus. dan memiliki kesaksian Yesus. Memiliki kesaksian Yesus itu dalam pelajaran tabernakel sama dengan pelita emas. Jadi jemaat yang sudah masuk di ruangan suci, sudah memiliki kesaksian Yesus, pelita emas, sudah berpegang kepada hukum-hukumnya Allah, meja roti sajian, tapi karena dia tidak naik, tidak disempurnakan oleh Tuhan, tidak masuk ke dalam ruangan maha suci, maka menurut Wahyu pasal 11, itu tidak bisa memenuhi kriteria untuk diangkat. Ditinggal. Hanya yang disempurnakan saja. Oleh karena itu, sedikit saya ingin memberi penekanan yang dalam. Begitu pentingnya kita bersama-sama untuk menjadi kehidupan yang memperoleh ungkapan rahasia ruangan maha suci ini. Karena jelas, kalau kita sudah bisa masuk dalam ruangan maha suci, maka ukuran yang Tuhan mau, karena kita dianggap sama, serupa dengan gambarnya Tuhan, yang sempurna itu. Kita juga menjadi kehidupan yang sempurna. Jadi gambarnya kerajaan surga, itu sebenarnya adalah gambarnya daripada firman yang menjadi daging. Ya, dalam bentuk anak laki-laki Allah. Ada halamannya, ada ruangan sucinya, ada ruangan maha sucinya. Karena memang tabernakel ini, itu adalah perwujudan dari firman yang menjadi daging. Ya ini menurut kesaksian dari senior kami, guru-guru kami, terutama kesaksian dari anak-anak Bapak Pendeta F.G. Van Geisel, yang memang saya mendapatkan kemurahan selama kurang lebih 11 tahun saya melayani beliau. Ya, kalau beliau datang ke Indonesia, pasti saya melayani beliau, ngantarkan beliau kemana-mana. Beliau bersaksi bahwa Pendeta Van Geisel itu mendapatkan pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai itu, titiknya itu begitu beliau membaca Injil Yohanes pasal pertama ayat 14. Coba kita baca di sini ya. Injil Yohanes pasal yang pertama, sedikit saya ingin memperdalam ini karena memang ada satu pertanyaan dari kawan-kawan saya tentang pengajaran ini. Pengajaran anak laki-laki ini. Ada beberapa waktu ini, ada teman-teman yang menelpon saya, bagaimana pengajaran anak laki-laki ini? Kok kami nggak pernah dengar? Ya saya bilang, ya sekarang yang mau menjelaskan sudah dipanggil Tuhan semua. Saya sendiri juga mengharapkan dari beliau, tapi beliau nggak pernah bangkit. Saya bilang, ya tahun 89 sudah diangkat oleh Tuhan, yang lainnya sudah ada. Memang ada 1-2, tapi saya pernah jumpai beliau, dikatakan aku belum tahu. Jadi saya nggak perlu lagi menanyakan kepada beliau, karena beliau belum tahu buat apa saya tanya. Oleh karena saya menggumuli pengajaran ini. Coba memang kita baca Injil Yohanes pasal yang pertama sama dengan sebenarnya Injil Lukas pasal yang pertama tadi. Awalnya Yesus jadi manusia, dia adalah firman. Itu menjadi manusia, itu asalnya adalah pengajaran firman. Jadi itu sebabnya apa yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria yang memang mendapatkan tugas khusus oleh Allah, mendapatkan berkat yang sangat istimewa dari Allah, mendapat kasihnya Allah yang luar biasa.
sampai Allah menurunkan Roh Kudusnya dan kuasa Allah yang maha tingginya, agar benih pengajaran anak laki-laki yang disampaikan oleh Gabriel itu bisa diwujudkan. Menjadi anak laki-laki dalam bentuk Yesus. Yang kita baca tadi dalam Efesus, dia akan menjadi kepalanya jemaat. Dan jemaat akan menjadi tubuhnya Kristus. Kalau jemaat itu disempurnakan. Kalau jemaat itu kepenuhan Kristus. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang tabernakel. Kepenuhan tabernakel itu ada halamannya, ada ruangan sucinya, ada ruangan maha sucinya. Jangan hanya halamannya, ada ruangan sucinya, gak ada ruangan maha suci. Itu namanya gak penuh. Masih kurang itu. Kurang separuh bahkan. Nanti coba kita lihat. Coba Mang kita baca ayat pertama, Mang. Injil Yohanes 1 ayat 1. Iya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah dimulanai nunga adong hatai. Jala sartu debata do hatai. Jala debata do hatai. Bahasa kita ini. Coba Mang, bacakan terus. Ya. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah. Teruskan Mang. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Teruskan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang Sedikit telah dijadikan. ayat 4 Mang ditekankan. Ayat 4. Ya. Dalam Dia ada hidup. Di dalam firman pengajaran yang merupakan benih ini ada kehidupan. Dan kita sedang belajar bersama-sama mengenai kasihnya Tuhan. Ya, kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya. Dan kasih itu tak berkesudahan. Karena telah dijelaskan bahwa di dalam kasih itu ada kehidupan. Dan di dalam kasih itu ada kuasa yang bisa menyempurnakan. Ya, karena memang sebenarnya perwujudan kasih itu adalah bagaimana Allah mengutus anaknya. Yang asal usulnya anaknya itu adalah firman. Coba Mang, teruskan ayat yang keempat itu Mang. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kita loncat Mang pada ayat yang ke-10 Mang. Ayat 10. Ya. Ia telah ada di dalam dunia. Pengajaran yang bagaikan benihnya Allah. Sebenarnya pengajaran anak laki-laki ini sebenarnya sudah ada di dalam dunia. Ya, terus Mang. Dan dunia dijadikan olehnya. Dan dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Sayang, kalau dunia tidak mengenal, sebenarnya apa kaitannya dengan kita, nggak ada urusan. Ya biarlah karena mereka dunia. Tetapi ayat 11 Mang, perhatikan. Ayat 11. Ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Firman pengajaran anak laki-laki yang merupakan benihnya ini, benih Allah, yang nanti lahirnya anak laki-laki, tapi asalnya benih, yang dikandung nanti oleh perempuan itu juga anak laki-laki. Ya, masih dalam bentuk, belum dilahirkan. Kalau lahir nanti anak laki-laki. Ya, terus dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bahkan orang-orang yang menjadi milik kepunyaan itu sangat berani, macam-macam. Ada yang klaim, dia juru selamatnya, dia kepalanya, dia mempelai laki-lakinya, dia mengklaim dirinya itu mempelai perempuannya. Ya, oleh karena itu saya tadi katakan, sebenarnya nggak salah kita mengklaim dia sebagai apa, kita sebagai apa. Tapi kalau orang-orang yang mengatakan miliknya Tuhan itu tidak menerima benih, ya, tidak menerima asal mulanya firman yang jadi manusia itu, ya makanya ya Tuhan tidak bisa apa-apa. Teruskan Mang ayat 12 ini ayat 12. penting. Tetapi semua orang yang menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini permasalahannya. Menerima nggak pengajaran anak laki-laki ini? Yang bagaikan benihnya Allah. Untuk cikal bakalnya tubuh Kristus. Cikal bakalnya menjadi mempelai perempuannya Tuhan ini. Diterima tidak? Itu permasalahannya. Tadi di dalam Wahyu 12. Kalau memang dia menerima, pasti dia mengandung dan melahirkan. Ya, gitu. Tapi kalau tidak menerima, ya gak mungkin mengandung.
Oleh karena itu, saya juga senang bahwa anak guru saya ini masih menjelaskan Wahyu pasal 12 itu ayat 2. Pasal 2 itu, ya itu mengandung. Tapi memang saya nggak tega saya menyampaikan. Di era sekarang ini, banyak kejadian-kejadian yang lagi ngetren. Iya. Banyak orang yang ngandung, tapi diaborsi. Jadi saya masih menjadi pertanyaan di sini. Apakah orang yang mengandung itu kemudian masih mempertahankan kandungannya? Sebanyak orang tidak mau menerima benih yang diterima, kemudian menjadi bayi yang masih mulai, tapi kemudian digugurkan. Banyak keguguran. Apalagi kalau di zaman Wahyu 12 ini, jangan anggap enteng kekuatan dari naga merah padam itu. Bintang-bintang aja bisa digugurkan. Bintang-bintang ini adalah pimpinan-pimpinan jemaat. Itu bisa digugur, sepertiga dari yang ada itu digugurkan. Kekuatannya dia bisa. Jadi ini juga tidak semudah dikata ya. Itu oleh karena itu, kalau kita mengandung tidak terus sampai melahirkan bahaya. Mungkin karena takut naga merah padam sedang berada di hadapannya. Apalagi maaf kata, Wahyu pasal 12 ayat 2 itu. Yang dihadapi itu penderitaan, keluh kesah penderitaan. Aduh, sakit. Aduh, menderita. Karena mau mengandung, mau melahirkan itu, dia yang dihadapi itu. Mengalami keluhan-keluhan gitu ya. Tapi, oleh karena itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama serius. Menerima untuk sampai mengandung, sampai melahirkan. Dan kalau kita tidak mau menerima, ya apa yang kita kandung? Ya, tapi ayat 13 perhatikan, Mang. Ayat 12. Sorry ya. Ayat 12 saya ulang. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, pada mulanya adalah pengajaran firman. Ini sama dengan nanti di ayat 14, lahirnya itu anak laki-laki. Ini pengajaran. Jadi mula-mula yang datang kepada Maria itu pengajarannya. Diterima oleh Maria. Sesungguhnya ini aku hamba Tuhan. Jadilah apa yang kau ajarkan kepadaku terjadi padaku. Ini keterbukaan Maria. Karena Maria menerima sepenuhnya. Apapun konsekuensinya. Keluh kesah, menderita, no problem. Ini memang betul-betul nekat Maria dalam menerima pengajaran ini. Dan akhirnya Maria luar biasa. Tapi coba Mang, kita baca ayat terus. Tetapi semua orang yang menerimanya, iya, semua orang. Terus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Di situ tadi, begitu Maria menerima, jaminannya yang menyertai benih itu adalah Roh Kudus, kuasa Allah yang Maha Tinggi, mengeraminya, menaunginya, melindunginya, betul-betul sampai tidak bisa dijamah. Seperti Wahyu 12 ayat 1, 2 sampai ayat yang kelima. Ular, naga merah padam dan antek-anteknya, setan, iblis dan antek-anteknya tidak bisa menjamah. Sampai harus lahir. Ya, karena benih itu akan disertai oleh Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi sampai jadi. Terus kan, Mang? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Orang-orang yang disempurnakan ini dilahirkan, diperanakkan bukan oleh karena darah. Atau dari daging. Oleh karena daging. Tidak ada unsur keinginan manusianya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Bukan secara jasmani oleh laki-laki. Ini murni sama dengan Yesus. Tidak ada unsur darahnya, dagingnya, keinginan laki-laki. Sampai Yusuf saja dia berontak dia. Bapak bagaimana? Kuceraikan diam-diam. Tapi mendapatkan nasihat dari Tuhan. Jangan. Sebab yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Tanggung jawabnya Roh Kudus dan kuasa Allah disertakan. Kau terima saja benih. Nanti jadi anakmu.
Dan ini betul-betul bukan dari keinginan manusia. Jadi itu sebabnya bagi kita yang menerima pengajaran anak laki nggak perlu takut. Memang itu bukan keinginan seorang laki-laki, bukan berasal dari darah dan daging, bukan dari keinginan manusia. Ini kehendak Tuhan. Ini murni apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada Maria. Engkau mendapat berkat yang sangat istimewa karena engkau dikasihi Tuhan. Kasih yang menjadi dasarnya. Karena Tuhan mencintaimu. Jadi, makanya engkau akan dipakai oleh Tuhan mengandung. Sampai ayat 14, Mang. Baca. Melainkan dari Allah, Ya. firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau benih itu diterima, asal mulanya dimulanai adong di bata. Ya, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah sendiri. Kalau itu diterima, seperti diterima oleh Maria dalam bentuk anak laki-laki, maka melahirkanlah. Sama dengan firman itu menjadi manusia. Terus, Mang? Dan diam di antara kita, Dan diam di antara kita. dan kita telah melihat kemuliaannya. Iya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu jadi manusia. Jadi prosesnya itu adalah tidak bisa tidak. Konsekuensinya kita harus menerima benih pengajaran anak laki-laki ini. Dan kalau kita menerima, sekarang kalau saya kembali di dalam Injil Yohanes pasal 1 ini, terutama pada ayat yang ke-11, orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah milik kepunyaan Allah, tapi pada faktanya dia tidak mau menerima benih anak laki-laki. Dia tidak menerima kuasa apa-apa. Jangan-jangan Roh Kudus pun enggan menyertai. Karena di dalamnya itu tidak sesuai dengan kepentingan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus di dalam pengajaran anak laki-laki, seperti yang saya sampaikan sejak awal, karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu dari awal sebelum menjadikan manusia, telah mensepakati satu kesepakatan yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu apa? Ingin menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah. Allah Bapa sudah bekerja. Bagaimana cara menggambarkan Allah? Itu bisa tercermin, bisa terwujud di dalam anak laki-laki. Coba Mang kita baca satu ayat yang bisa menjelaskan. 1 Korintus pada pasal yang ke-11, Mang. Coba kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 11, satu ayat saja yang penting. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7 saja, Mang. Satu ayat saja. 1 Korintus 11 ayat 7. Ya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Laki-laki tidak perlu menudungi kepala, ada penundukan. Karena memang laki-laki itu harus, perempuan itu harus pakai tudung. Yaitu dia tudungnya adalah orang laki-laki. Tapi anak laki-laki atau seorang laki-laki tidak perlu memakai tudung kepala. Karena apa? Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Sebab ia menyinarkan gambar dan rupanya Allah. Jadi sebenarnya gambarnya Allah, rupanya Allah itu ya laki-laki. Ayatnya jelas. 1 Korintus 11 ayat 7 ini. Laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Sebab dia akan menyinarkan kemuliaannya Allah. Kesempurnaannya Allah. Menyinar gambarnya Allah. Itu tercemin pada laki-laki. Oleh karena itu sangat penting sekali kita menerima pengajaran anak laki-laki. Pengajaran yang bisa mencerminkan kesempurnaannya Allah. Ya, ya. Oleh karena itu tapi memang saya perlu ditambahkan, Mang. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki.
Sangat berbeda. Oleh karena itu, tapi coba ayat 8 tambahkan, Mang. Ayat 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, Iya, tetapi perempuan dari laki-laki. teruskan, Mang. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, Iya, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. terus ayat loncat, Mang. Ayat yang ke-11. Ayat 11. Namun demikian, Namun demikian, dalam Tuhan dalam Tuhan sebagai orang Kristen, tidak ada perempuan tanpa laki-laki, tidak ada perempuan tanpa laki-laki. dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Teruskan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, Iya, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari di Allah. sini ya sedikit saya ingin memberi penekankan bahwa laki-laki itu harus dilahirkan. Ini tidak bisa tidak. Sekalipun dia nanti dalam bentuknya jemaat yang disempurnakan, prosesnya dilahir sama seperti kepalanya, yaitu Yesus. Suaminya, yaitu Yesus. Anak laki-laki. Yang dikatakan anak laki-laki Adam yang terakhir. Itu harus dilahirkan. Cara lahirkannya, yaitu berasal dari wanita yang bagaikan perawan yang suci. Sebab memang, coba kita baca satu ayat lagi, 2 Korintus pasal yang ke-11, Mang. Coba kita baca satu ayat. Ayat 2 saja, Mang. 2 Korintus 11 ayat Ya. 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, Aku telah mempertunangkan kamu sebagai laki-laki, seorang laki-laki. Terus, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian ya. Saya rindu kepadamu, kata Rasul Paulus, penulis daripada 2 Korintus 11 ini. Seperti Allah sendiri pun rindu kepadamu. Kerinduannya Allah. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. Jadi memang perempuan yang dirindukan oleh Tuhan, yaitu perempuan yang masih perawan yang suci. Dalam artian, dan ini dimungkinkan karena Yesus sebagai imam besar menyelesaikan persoalan dosa. Selesai semua. Bagaikan kita ini didaur ulang, dijadikan kehidupan yang seperti perawan yang suci. Tujuannya untuk melahirkan kesempurnaan. Ini yang memang Tuhan. Jadi memang dasarnya mengapa Tuhan pakai perawan? Supaya kehidupan yang disempurnakan itu terwujud. Tidak ada unsur darahnya, tidak ada unsur dagingnya, tidak ada unsur keinginan laki-lakinya, tapi memang berasal dari Allah. Berasal dari pengajaran anak laki-laki. Pengajaran kesempurnaan. Inilah yang menjadi beban kita. Pertama kita harus menjadi anak perawan yang suci, sampai nanti kita digabungkan di dalam Wahyu 7 dengan 144.000 jemaat bangsa Israel yang bagaikan perawan yang suci itu. Jadi satu, seperti dikatakan dalam Wahyu 12, bagaikan perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, yang diberi benihnya. Wahyu 8. Sampai Wahyu 12 mengandung dan melahirkan. Baru terangkat karena mereka memenuhi ukuran yang Tuhan mau. Yaitu ukurannya sama, serupa dengan gambarnya Allah. Menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri atau bermahkotakan 12 bintang itu. Supaya memiliki bentuk yang serupa dengan gambarnya Allah. Yaitu anak laki-laki. Statusnya menjadi tubuhnya Kristus. Karena tubuh Kristus itu adalah jemaat yang kepenuhan Kristus. Jemaat yang
disempurnakan oleh Yesus. Oleh karena itu sedikit lagi saya tambahkan hal yang sangat penting, bahwa oleh karena itu di dalam suratan Ibrani ada satu hal yang saya ingin tekankan dalam kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-5, Mang, satu ayat atau 2 ayat, coba kita baca. Ayat 9, 10, kita baca, Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 9. Iya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. ia menjadi sumber kesempurnaan bagi kita yang taat kepadanya. Terus, Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan. jadi Yesus Melkisedek. sekarang ini sudah menjadi sempurna dan dia sudah ditetapkan sebagai imam besar. Oleh karena itu Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 coba perhatikan. Ibrani 6 ayat 1. Ya, Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus iya, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. dan beralih dan pindah. Dalam bahasa Indonesia Jerman lama dikatakan demikian ya. Sebab itu baiklah kita berhenti daripada menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula itu, langsungkanlah kepada kesempurnaan. Jadi langsungkan. Karena apa? Imam besarnya sudah ada. Sudah menjadi sempurna. Sudah bisa menjadi patron bagi kita. Untuk kita manusia bisa sempurna. Contohnya Yesus. Caranya bagaimana? Belajar taat terhadap hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Penderitaan demi penderitaan. Ya, alami saja. Sampai selesai. Kalau Tuhan anggap selesai, clear. Nah, sama dengan. Jadi ini sudah ada. Jadi jangan kita mubazirkan keberadaannya Tuhan sebagai imam besar. Dan perjuangan dia ketika menjadi manusia. Sampai bisa mencapai kesempurnaan. Ini jangan kita nafikan. Jangan kita tiadakan. Apalagi, maaf kata, sementara perjalanan kita dari halaman sudah di ruangan suci. Kita minta pelayanan Tuhan sebagai imam besar, nggak bisa. Imam besarnya sudah ada di dalam ruangan maha suci. Karena dia sudah berada dalam kesempurnaannya. Sudah masuk di ruangan maha suci. Jadi kita yang sekarang itu meninggalkan ruangan suci, masuk ke kepada sempurnaan. Masuk pada perkembangannya sampai penuh. Dari situ. Jangan kemudian kita tarik Tuhan. Sudah di ruangan maha suci, datanglah ke ruangan suci. Jangan. Apalagi datanglah ke halaman. Kasihan Tuhan suruh berkorban lagi. Karena satu kali dia masuk, sekali mengorbankan darahnya. Tidak mengorbankan lagi, karena dia hanya sekali mati. Jadi ini jangan, oleh karena itu saya ingin dorong, tapi coba Mang, agak sedikit cepat baca selanjutnya, perkembangan yang penuh itu. Teruskan Mang, ayat 1 itu. Ayat 1. Ya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Ya. dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, Iya. penumpangan tangan. Di situ jangan dikatakan pada ayat yang pertama itu, janganlah kita mengulangi lagi membubuhkan jangan lagi kita meletakkan dasar pertama pertobatan itu sama dengan mezbah korban bakaran yang ada di halaman. Terus ditambah lagi ayat 2, ajaran tentang pembaptisan itu sama dengan kolam pembasuhan. Jangan kita mengulangi di situ lagi. Imam besarnya sudah ada di ruangan maha suci. Jangan sudah suruh turun lagi. Tuhan, layanilah pertobatanku, layanilah. Imam besar itu tugasnya imam-imam. Ya, teruskan Mang ayat selanjutnya. Penumpangan tangan, Ya, kebangkitan orang-orang mati, teruskan. dan hukuman kekal. Teruskan Mang ayat 4. Dan ayat 4, Ya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, iya. yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini adalah karunia Roh Kudus ini sama dengan orang yang bagaikan masuk pintu kemah, kepenuhan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, pelita emas. Kesaksian-kesaksian Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus itu sama dengan pelita emas, sudah masuk di ruangan suci. Terus Mang, ayat yang selanjutnya. Kelima, Ya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, itu sudah masuk di dalam meja roti sajian.
Sudah ada pelita emasnya karunia Roh Kudus. Ada firman, mengecap kebaikan firman, meja roti sajian. Terus Mang? Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Iya, itu penyembahan. Sampai bisa menyembah Tuhan. Ayat 6 perhatikan. 6. Namun yang murtad lagi. Namun kalau orang itu sampai di ruangan suci, dari halaman, dikabarkan diberi pengajaran pertobatan, itu sama dengan mezbah korban bakaran, dibawa kepada kolam pembasuhan, pembaptisan, mendapatkan karunia Roh Kudus, itu pintu kemah, dan karunia karena Roh Kudus memenuhi dia, itu sama dengan pelita emas, mengecap firman yang baik, itu sama dengan meja roti sajian, dan kemudian mengetahui tentang dunia yang akan datang, itu sama dengan mezbah dupa, penyembahan. Tapi dia tidak melanjutkan, alias kembali lagi, murtad. Apa kata firman? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Saya takut saya di sini. Jangan sampai kita, maaf kata, tidak akan diperbarui sekali lagi. Bayangkan, tujuan kita masuk Yerusalem baru, semua baru. Tapi kalau Roh Kudus tidak mau kita dibarui, bagaimana kita masuk sana? Tidak akan diperbarui sekali lagi. Karena dianggap apa, Mang? Sebab mereka Iya. menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka Iya. dan menghinanya di muka umum. Kasihan. Sama dengan Tuhan suruh mati lagi. Menyalibkan Tuhan. Dan Tuhan sudah mati tersalib. Untuk supaya kita bertobat, kita dibaptis, kita dipenuhi Roh Kudus karena dia berikan Roh Kudusnya. Kita mendapatkan karunia kesaksian Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus, pelita emas, sama dengan mengecap firman yang baik, meja roti sajian, dan kita mengenal dunia yang akan datang, penyembahan. Tapi tidak berlanjut. Sama dengan tidak menghargai Tuhan sebagai imam besar. Sama dengan tidak menghargai bagaimana perjuangan Yesus menjadi sempurna. Akhirnya, maaf, kata Tuhan, kalau Tuhan sudah tidak mau memperbarui, kita akan tetap menjadi kehidupan yang lama. Jangankan tadi di Wahyu 12, kita sudah punya kesaksian Yesus, karunia Roh Kudus, dan kita berpegang pada hukum-hukumnya. Tapi karena kita tidak disempurnakan, tidak memanfaatkan pelayanan Tuhan sebagai imam besar, tidak memanfaatkan kesempurnaan Tuhan menjadi sumber. Bagi kita yang taat kepadanya, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan, maka kita ditinggal, diperangi oleh antikris. Terpaksa masuk zaman antikris. Kalau dia mau tetap mempertahankan kesaksian, dia harus dipotong kepalanya. Baru nanti bisa masuk 1000 tahun damai. Tapi harus melewati pemotongan kepala, pemenggalan kepala. Jangan tragedi yang tidak perlu kita. Sekarang Tuhan datang sebagai imam besar. Oleh karena itu, mari. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kehadirannya sebagai imam besar, itu merupakan perwujudan dari kasih-Nya Tuhan, untuk supaya kita diberi kehidupan yang kekal, dan kemudian kita menerima kuasa untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Ya, semoga pelayanan Tuhan sebagai imam besar, kalau kita ingin masuk tidak bisa tidak, kita harus masuk di dalam ungkapan rahasia ruangan Maha Suci, menjadi kehidupan yang disempurnakan. Salah satu di antaranya menjadi kehidupan yang dewasa rohani, menjadi kehidupan yang mempunyai nilai yang sangat baik, nilai yang sangat besar. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan kita kembali untuk membahas sekali lagi tentang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat besar itu. Tapi season 5-6 ini khusus tentang pentingnya kita melanjutkan pengajaran kita. Jangan pengajaran mula-mula yang isinya hanya halaman dan ruangan suci, tidak sampai kepada kesempurnaan. Akhirnya ditinggal oleh Tuhan. Semoga pelayanan Tuhan sebagai imam besar memberkati saudara, memberkati saya. Amin.